はじめまして、私の名前はモハマド・ウルファウロシディン。ケシから来ました。私の任務は21020104029。私のsensei wa Parastuti Sensei. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang sistem pemilihan umum di Jepang. Oke. Sejarah awal pemilu di Jepang. Sistem pemerintahan Jepang itu diawali dengan sistem tradisional yang berpusat pada klan atau dikenal dengan sistem Tenno. Sistem ini berlaku sebelum terbentuknya negara Jepang purba di zaman Yamato. Sistem ini juga yang mengakibatkan pemerintahan Jepang menjadi terpisah-pisah. Akan tetapi pada akhir abad 16 terjadi penggabungan daerah-daerah yang dianggap berhasil dalam membangun daerahnya. Diet, yaitu Parlemen Nasional Jepang, adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan negara pembuat undang-undang dari negara. Konstitusi Undang-Undang Dasar Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947 didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak asasi manusia, dan penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian 3 badan pemerintahan, badan legislatif atau Diet Parlemen, badan eksekutif yaitu kabinet, dan badan yudikatif yaitu pengadilan. Semua rakyat Jepang dapat memberikan suaranya dalam pemilihan setelah mencapai usia 20 tahun. Parlemen Jepang memiliki sistem pemerintahan demokrasi seperti Amerika Serikat. Hanya saja sistem pemilihan umumnya berbeda. Parlemen dibagi menjadi majelis tinggi dan majelis rendah. Parlemen dibagi menjadi majelis tinggi, yaitu Sangiin, dan majelis rendah Sugiin. Majelis rendah adalah majelis yang lebih kuat di antara dua majelis tersebut. Jika majelis tinggi menolak sebuah undang-undang yang disahkan oleh majelis rendah, undang-undang tersebut masih bisa menjadi undang-undang jika disahkan oleh majelis rendah dengan 2/3 suara dari majelis tersebut. Sistem pemilu di Jepang. Sistem pemilu di Jepang sangat berbeda dengan sistem pemilu di Amerika Serikat. Kenapa? Karena majelis rendah di Jepang terdiri dari 500 anggota yang dipilih untuk 4 tahun masa jabatan. Jumlah kursi parlemen yang diterima oleh partai didasarkan pada presentase suara yang diterima. Masing-masing pihak memberikan tempat duduknya kepada kandidat terbaiknya yang berada di tingkat dan yang berada di peringkat tertinggi sampai yang terendah sebelum pemilihan. Jadi misalnya pada tahun 1998 diadakan pemilihan untuk mengisi 126 kursi majelis tinggi, yang kemudian pada tahun 2001 diadakan lagi pemilu untuk mengisi 126 kursi sisanya. Dalam semua pemilu majelis tinggi, 24 politisi dipilih dari daerah pemilihan kursi tanggal, 52 dipilih dari daerah pemilihan multi kursi, dan 50 dipilih oleh perwakilan proporsional. Metode kampanye dan reformasi pemilu di Jepang, yaitu Koenkai, grup pendukung pribadi. Sebaliknya, kandidat akan membangun organisasi pendukung pribadi di antara para pemilih di distrik mereka. Para kandidat mendorong orang-orang untuk bergabung dengan kelompok pendukung pribadi mereka dengan melakukan bantuan kecil, membantu anak-anak mereka masuk sekolah yang baik atau mendapatkan pekerjaan yang baik, mengirim bunga jika mereka membuka toko baru, mengirim mereka kartu pada hari libur, dan dengan membiayai pesta koenkai dan perjalanan liburan. Peraturan kampanye di Jepang. Pemerintah Jepang sangat ketat dalam mengontrol kampanye. Para kandidat hanya diperbolehkan menggunakan 1 mobil kampanye serta sedikit poster dan bahan cetak lainnya. Kampanye sendiri hanya boleh dilakukan selama 12 hari. Peraturan ketat di Jepang mengontrol segala hal periklanan politik. Hanya beberapa kandidat yang diperbolehkan muncul dalam iklan berbayar dan tampil di televisi. Kandidat Jepang hanya mengeluarkan sedikit materi dalam permasalahan periklanan. Hanya saja mereka mengeluarkan banyak dana dalam koenkai. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.